makam umumnya memiliki nisan berbentuk datar, bertuliskan nama, serta tempat tanggal lahir dan tanggal meninggal sang pemilik makam. Terlebih di Indonesia, makam biasanya terlihat serupa satu dengan yang lainnya. Berbeda dengan makam-makam di belahan dunia, ditemukan beberapa makam yang memiliki keunikan berbeda-beda. Tak sedikit, sebagian dari mereka telah menyiapkan konsep tempat peristirahatan terakhir mereka jauh-jauh hari. Dan di balik bentuknya yang unik, makam-makam ini rupanya memiliki cerita tersendiri. Dan langsung saja On The Spot akan membahasnya dalam 7 kisah makam berbentuk unik di dunia. Kisah makam berbentuk unik pertama dimiliki oleh seorang anak laki-laki bernama Matthew Sanford Robinson. Sebuah monumen memperlihatkan seorang anak laki-laki tengah melompat dari kursi rodanya sambil mencoba meraih seekor kupu-kupu ini berada di atas sebuah makam kecil. Di balik pemakaman berbentuk unik ini, rupanya mengisahkan Matthew yang selama hidupnya selalu dihabiskan di kursi roda. Dan tepat pada 21 Februari 1999 silam, Matthew mengembuskan napas terakhirnya saat usianya menginjak ke 10 tahun. Dan monumen ini menggambarkan bentuk kebebasan dari keterbatasannya bisa bergerak bebas dari beban duniawinya. Sebuah komplek pemakaman Recoleta di Argentina dikenal dunia karena menjadi tempat peristirahatan terakhir dari sejumlah pemimpin militer, presiden, ilmuwan, penyair, dan orang-orang kaya dan terkenal lainnya. Salah satu yang unik adalah makam milik David Aleno. David adalah seorang juru kunci di komplek pemakaman ini. Imigran asal Italia ini bercita-cita ingin dikebumikan di makam yang terkenal mahal ini. Untuk mewujudkan impiannya itu, ia pun mulai menabung perlahan-lahan untuk membiayai pembuatan makamnya sendiri. Legenda mengatakan bahwa konon setelah makamnya rampung, David sengaja masuk ke dalamnya dan bunuh diri. Tetapi sumber lain menyebutkan bahwa David meninggal bertahun-tahun berikutnya setelah makam impiannya ini selesai dibangun. Dan di makamnya ini ditemui patung yang menyerupai dirinya, lengkap dengan kunci, sapu, dan alat penyiram tanaman tahun 1910 silam. Tahun 1893 lalu menjadi saksi bagi seorang suami yang setia kepada istrinya Mary. Sang suami Jonathan Reed merasa sangat terpukul atas kepergian istri yang begitu dicintainya. Jonathan pun mengucap janji jika ia tidak akan meninggalkan istrinya. Janjinya ini dibuktikan Jonathan dengan cara membangun rumah kecil untuk makam istrinya dan ia memutuskan untuk tinggal di sini. Jonathan menghabiskan 10 tahun hidup bersama burung kakatua peliharaannya di dalam makam sang istri. Dan hingga akhirnya pada 1905 silam, Jonathan meninggal dan dimakamkan bersama sang istri Mary di dalam rumah tersebut. Kisah makam berbentuk unik selanjutnya datang dari Kansas, Amerika Serikat. Di sini kita akan menemukan sebuah makam yang lebih terlihat seperti monumen yang terdiri dari patung-patung serta beberapa hiasan. Makam ini merupakan milik John Milburn Davis. Pada 1879 lalu, di usianya menginjak 24 tahun, John Milburn menikahi Sarah Hart. Rupanya pernikahan ini mendapatkan tantangan dari pihak keluarga besar Sarah. John pun menjalani pernikahannya dengan menjadi petani yang kaya raya. Hingga di tahun 1930, Sarah mengembuskan nafas terakhir. Dari sinilah John memiliki ide untuk membuat makam yang istimewa bagi sang istri. John menghabiskan sebagian hartanya hingga mencapai total 973 juta rupiah hanya untuk membangun makam Sarah. Di makam unik ini terdapat sebuah bangku bertuliskan The Vacant Chair. Disinyalir bahwa John melakukan ini untuk membuktikan kepada keluarga besar Sarah jika mereka bisa hidup jauh lebih sukses.
Makam berjabat tangan ini menjadi kisah makam berbentuk unik selanjutnya. Makam ini adalah makam milik sepasang suami istri yang sengaja terpisah oleh dinding lantaran perbedaan agama. Konon pada abad 18 di Belanda, setiap pemakaman harus disesuaikan dengan agamanya dan akan menjadi haram hukumnya jika seseorang dengan agama yang satu dimakamkan di pemakaman agama yang lain. Sang suami J.W.C. van Gorkum dikuburkan di bagian makam milik kaum Katolik. Sementara sang istri J.C.P.H. van Everden tak diizinkan untuk dikuburkan satu lahan dengan sang suami lantaran berbeda agama. Sehingga sang istri pun harus dikuburkan di seberang makam yang khusus untuk kaum Protestan dan terhalang tembok. Dan setelahnya, untuk mengenang keduanya, ada yang membangun kedua nisan ini dengan membuat dua tangan bersalaman sebagai tanda bahwa mereka akhirnya bisa bersatu kembali. Selanjutnya adalah sebuah makam unik milik seorang aktor sekaligus musisi asal Perancis, Fernand Arbelot. Sangat sedikit informasi mengenai pria yang meninggal pada 1942 ini. Tetapi satu hal yang paling dikenal adalah permintaan terakhirnya sebelum wafat. Ia mewasiatkan jika ingin dimakamkan di pemakaman Père Lachaise. Dengan nisan berbentuk dirinya dalam posisi terbaring sambil menatap wajah sang istri. Makamnya seolah menunjukkan betapa besar rasa cinta Fernand kepada sang istri. Fernand selalu berharap ia bisa membelai dan menatap wajah sang istri tercinta untuk selamanya, walaupun maut telah memisahkan mereka. Dan yang membuat makam ini semakin menjadi spesial adalah dirancang oleh seorang pematung terkenal asal Belgia, Adolf Lonsat. Makam ini dibangun pada 1946 lalu. Dan kisah makam berbentuk unik yang terakhir adalah makam milik seorang penulis sastra asal Belgia di abad ke-19, Georges Rodenbach. Georges dikenal dengan karya-karyanya. Salah satu karya novelnya yang mendunia adalah Bruges la Morte. Novel ini mengisahkan tentang seorang pria yang menangisi kepergian istrinya. Tak jauh berbeda dengan kisah yang ditulisnya, Georges juga merasa sangat sedih saat sang istri meninggal dunia. Sehingga ia memutuskan untuk membangun sebuah monumen platina berbentuk dirinya yang muncul dari dalam kubur dengan setangkai mawar merah di jemarinya. Tak lain, ia mempersembahkan monumen ini untuk sang istri. Dan hal ini seolah menunjukkan bahwa kematian tak akan menghentikan Georges untuk menunjukkan rasa cintanya pada sang istri. Pemirsa, itulah 7 kisah makam berbentuk unik versi On The Spot.